Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seragil Alfarezi Hasibuan dengan NIM 22011110101 dari kelas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara kelas F yang diampu oleh Pak Chandra. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait proses atau alur pemeriksaan perkara tata usaha negara. Baiklah, untuk pada langkah awal itu penggugat mengajukan gugatan yang ingin digugat itu juga diatur pada pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian setelah mengajukan gugatan, maka gugatan tersebut akan akan beralih ke penelitian administratif, yaitu dilakukan penelitian yang dilakukan oleh Panitera, yaitu merupakan tahap yang memeriksa gugatan yang masuk dan telah didaftar serta mendapat nomor register, yaitu setelah penggugat atau kuasanya menyelesaikan administrasinya dengan membayar uang panjar perkara. Jadi penelitian administratif ini terkait dengan administrasi dari pendaftaran gugatan. Kemudian setelah penelitian administratif dilanjut dengan dismissal proses. Dismissal proses yaitu pekerjaan hakim untuk meneliti atau memilah gugatan yang masuk ke pengadilan. Yaitu diatur pada di sini juga disebutkan dalam pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa dalam rapat permusyawaratan, ketua pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar. Jadi di sini tuh hakim itu meneliti dan memilah gugatan. Jadi gugatan yang masuk itu diteliti oleh hakim. Kemudian untuk selanjutnya, apabila gugatan itu tidak diterima, maka kita melakukan ada namanya perlawanan, yaitu yang diatur seperti yang diatur pada pasal 62 ayat 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Yaitu jika tidak diterima, maka penggugat dapat mengajukan perlawanan, yaitu terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ayat 1 pasal 62 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa dapat diajukan perlawanan kepada pengadilan dalam tenggang waktu 14 hari setelah diucapkan atau setelah tidak diterimanya. Maka bagi penggugat bisa melakukan perlawanan. Terus, dan jika perlawanan tersebut ditolak, maka putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Maka jika ditolak, maka dia berlaku hukum secara tetap gitu. Karena pada pasal 62 ayat 3 Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa terhadap putusan mengenai perlawanan itu tidak dapat digunakan upaya hukum, sehingga jika ditolak, maka putusan di awal sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, kemudian tetapi jika dikabulkan, seperti yang disebutkan pada pasal 62 ayat 5 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dapat beralih ke proses beracara. Itu beracara seperti biasa, beracara biasa. Seperti yang ditujukan pada pasal 62 ayat 5 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Namun, apabila
tadi kan jika tidak diterima misalnya dari gugatan tersebut. Tapi jika diterima, apabila dismisal proses itu diterima oleh majelis hakim, maka pengadilan memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara, maka dapat lanjut ke proses beracara biasa. Dan setelah itu dapat lanjut ke pemeriksaan dan kemudian dapat lanjut ke dalam pemeriksaan persiapan. Jadi majelis hakim tersebut jika diterima oleh majelis hakim dan itu terdiri dari 3 orang yang pemanggilan memeriksa dan memutus sengketa itu tata usaha negara dengan 3 orang hakim, maka itu bisa lanjut ke acara biasa. Dan kemudian dapat lanjut ke pemeriksaan persiapan. Itu seperti yang diatur pada pasal 63 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian setelah pemeriksaan persiapan, barulah lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu persidangan. Seperti yang diatur pada pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 atau tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dan kemudian setelah dari persidangan, maka berlanjut ke proses jawab-menjawab atau replik-duplik seperti biasa. Jadi beracara biasa ini yaitu seperti ya beracara biasa ya, awalnya itu ada pembacaan gugatan di dalam persidangan dan proses jawab-menjawab. Tapi jika dismisal proses itu diterima oleh hakim tunggal, maka berlaku acara cepat. Itu seperti yang diatur pada pasal 99 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang mana pemeriksaan di situ disebutkan bahwa pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan dengan hakim tunggal. Jadi jika hakim tunggal, maka pemeriksaan dilakukan secara beracara, maka berlaku beracara secara cepat gitu. Maka proses dilanjutkan langsung ke proses acara cepat, yaitu sesuai pada ketentuan pasal 99 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Lalu kemudian dilanjutkan ke persidangan. Dan kemudian jawab juga replik dan duplik. Seperti itu. Jadi kemudian dari proses jawab-menjawab atau replik-duplik itu lanjut pada proses pembuktian yang dapat dilihat dasar hukumnya itu pada pasal 100 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang mana di situ disebutkan bahwa alat bukti ialah surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengakuan hakim. Dan dari adanya pembuktian ini maka dapatlah menghasilkan sebuah kesimpulan dan sebuah keputusan, yaitu yang diatur pada pasal 109 ayat 1 Peratun. Di situ dijelaskan tentang bagaimana putusan. Jadi dari perkara tersebut, putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, sehingga dari putusan tersebut dapat dieksekusi sesuai pasal 115 dan 116 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Jadi di sini putusan tersebut berkekuatan tetap jika tidak ada lagi upaya hukum. Jika pihak yang kalah itu tidak ada mengajukan upaya hukum, jadi maka dia bisa langsung dieksekusi dan dia berkekuatan hukum tetap. Namun jika dari putusan tersebut juga tidak memberikan kepuasan dalam ranah keadilan bagi tergugat maupun penggugat, maka dapat dilakukan upaya banding sesuai pada pasal 122 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi terhadap putusan pengadilan tata usaha negara dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Jadi masih
ada upaya banding. Dan itu juga bisa berkekuatan hukum tetap jika selanjutnya baik penggugat maupun tergugat yang merasa tidak teradili itu tidak mengajukan upaya hukum lainnya, seperti upaya hukum selanjutnya yaitu kasasi. Dan banding tadi itu tenggang waktu yang diperlukan itu dapat diperhatikan dalam mengajukan banding atau kasasi dalam perkara perdata adalah sebagai berikut. Dia untuk mengajukan banding, permohonan itu diajukan dalam waktu 14 hari sejak diucapkan putusan pengadilan negeri atau sejak putusan diberitahukan kepada yang bersangkutan. Nah, begitu juga di peratun. Ini diatur pada pasal 199 ayat 1 RBG. Terus dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung juga disebutkan untuk mengajukan ini tentang kasasi. Kemudian selain banding itu ada dia upaya hukum kasasi. Nah, dari kasasi ini itu untuk mengajukan kasasi seperti yang diatur pada pasal 131 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa terhadap putusan tingkat terakhir pengadilan dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. Jadi ini merupakan upaya belum terakhir sebelum nanti peninjauan kembali PK. Nah, ini di sini dibilang bahwa boleh mengajukan kasasi, dan ini juga berkekuatan hukum tetap jika selanjutnya tidak ada upaya hukum lagi dari pihak tergugat maupun penggugat yang merasa belum teradili. Jadi sehingga kemudian terdapat juga hukum lainnya, itu dengan dapat merubah keputusan. Dia dapat berubah keputusan sebelumnya, yaitu peninjauan kembali. Ini PK, peninjauan kembali, yaitu pada pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Sehingga dengan keputusan Mahkamah Agung setelah peninjauan kembali bersifat tetap dan tidak dapat diganggu-gugat, dan putusan tersebut dapat langsung dieksekusi. Begitu. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.